Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, sahabat Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Berjumpa lagi dengan Bu Dosen IRKH untuk materi pembelajaran ke-9 dari perilaku keorganisasian, yaitu perilaku kelompok. Semangat ayo belajar, ayo kuat, dan ayo jangan tidak berguna. Masih dengan materi dari Robin and Judge, Organizational Behavior, 15th Global. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memperkenalkan konsep dasar kelompok, memahami bagaimana kelompok-kelompok ini bekerja, dan juga bagaimana cara menciptakan tim yang kreatif. Adapun sasaran pembelajarannya adalah sebagai berikut. Ada 8 nih, cukup banyak ya. Baik, Bu dosen akan membacakannya. Yang pertama, kita akan paham definisi kelompok dan membedakan beberapa tipe kelompok. Kemudian kita akan mengetahui 5 tahapan pembentukan kelompok. Yang ketiga, kita memahami bagaimana peranan perubahan kebutuhan dalam berbagai situasi dalam kelompok. Yang keempat, kita akan melihat bagaimana norma dan status dalam kelompok mempengaruhi perilaku individunya atau membernya. Yang kelima, kita akan melihat bagaimana besaran kelompok mempengaruhi kinerja dalam kelompok. Yang keenam, kita akan membandingkan kelemahan dan kelebihan kelompok yang kompak. Yang ketujuh, kita akan memahami pentingnya keragaman bagi keefektifan sebuah kelompok. Dan yang terakhir, kita akan membandingkan kekuatan dan kelemahan pengambilan keputusan dalam. Friedrich Nietzsche mengatakan bahwa kegilaan tidak ada di individu, tetapi merupakan aturan dari sebuah grup. Wonderful ya, bahwa yang disebut gila itu kan ada pada dalam grup. Artinya di sini bahwa kreativitas tertinggi tercipta karena adanya kelompok. Sehingga dengan kolaborasi yang tepat tentu akan mendukung apapun juga dibandingkan yang sifatnya individual. Termasuk dalam hal ini apabila kita ada dalam member kelompok, kerumunan, habitat, massa, kelompok sosial, kongko-kongko, kelas, tim, dan seterusnya. Kita bisa tambahkan di sini bahwa bagaimana dalam kita mendefinisikan kelompok sebagai 2 atau lebih individual yang saling berinteraksi dan saling tergantung, yang mana mereka bersama-sama bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kelompok formal, perilaku anggota tim yang terlibat akan ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Di sana ada struktur organisasi dan ada tugas-tugas yang mengikutinya. Contoh di sini formal group misalnya awak kabin maskapai penerbangan. Nah, sebaliknya untuk informal group yang merupakan kebalikan dari formal group adalah tidak ditetapkan oleh struktur dan kewajiban tugas tertentu. Biasanya terjadi dengan begitu saja secara alamiah sebagai tanggapan atas kebutuhan kontak sosial. Contoh dalam hal ini adalah kelompok adalah sebuah alasan tunggal kenapa individu membentuk atau bergabung dengan kelompok atau tim. Hal ini semata-mata untuk menjelaskan identitas diri. Siapa diri saya? Contoh nih ya, misalnya pada saat kita harus memperkenalkan diri pun sudah akan terlihat bahwa kita tidak hanya menyebutkan nama saja, tetapi juga akan menyebutkan sejumlah identitas yang menggambarkan kelompok sosial kita, di mana kita bergabung dan di mana kita terkelompok. Nah, contoh ya, kita contohkan adalah seorang pria yang akan memperkenalkan diri berikut ini. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Eduardo. Saya seorang pria sejati, bekerja di industri kimia dasar. Saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur. Ayah saya orang
Jawa Timur dan ibu saya orang Nusa Tenggara Timur. Saya suka sekali memainkan alat musik, terlebih alirannya bossa nova. Saya juga suka olahraga sepak bola, tinju, dan kalau di waktu senggang saya mengurusi ikan-ikan cupang saya yang kategori half moon. Kemudian selain itu saya juga banyak mengikuti aksi-aksi sosial dan terlibat di kelompok pecinta gajah. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Nah, bisa kita lihat kan tadi bahwa apa yang disebutkan seluruhnya, hampir seluruhnya adalah menggambarkan komunitas dia dalam seseorang yang sendirian, seseorang yang menyepi, seseorang yang mengasingkan diri adalah ciri-ciri seseorang yang sulit menemukan dirinya. Orang yang mengasingkan diri akan semakin tidak mendapatkan penjelasan mengenai dirinya dan akan berada di titik terbawah pemahaman dirinya. Hal ini berkaitan dengan apa yang disebut dengan teori identitas sosial. Selain untuk menjelaskan, menggambarkan mengenai diri sendiri, mengenai siapa diri saya, ya, who am I, kelompok juga memenuhi teori identitas sosial mengenai harga diri. Jadi, seseorang itu akan memiliki reaksi emosional, baik positif dan negatif, berdasarkan apa yang ditempuh atau apa yang dicapai oleh kelompok yang menjadi kebanggaannya. Ketika, sebagai contoh, ketika tim sepak bola kesayangan seseorang itu menang, maka orang tersebut akan mencerminkan kegembiraan, kemenangan, dan harga dirinya meningkat. Sebaliknya, pada saat tim kesayangan itu kalah, maka orang tersebut akan menggambarkan kesedihan, kegagalannya, seolah orang tersebut yang gagal dan harga dirinya juga turun. Dan akibatnya terkadang kita akan melihat seseorang akan merasa kesal secara berlebihan, bahkan down akibat capaian kelompoknya yang tidak berhasil sesuai yang diinginkannya. Teori identitas sosial ini kemudian menjadikan orang-orang merasa senang saat nanti pada akhirnya kelompok lainnya terlihat menderita dan dia akan merasa tidak nyaman pada saat ia melihat kelompok lainnya lebih berbahagia dibandingkan kelompoknya. Hal ini yang disebut sebagai favoritisme kelompok yang mengarahkan kepada perilaku. Kapan sih orang-orang mengembangkan identitas sosialnya? Oke, kita lihat di sini ada 4 karakteristik yang kemudian membentuk identitas sosial. Yang pertama adalah kesamaan. Di tempat yang heterogen, orang-orang yang sama akan mengelompok. Orang-orang yang memiliki nilai atau karakteristik yang sama dengan anggota lainnya dari organisasi biasanya kemudian akan memiliki level identitas kelompok yang lebih tinggi. Kesamaan itu misalnya kesamaan demografis, kesamaan hobi, ya, kesamaan nilai, dan kesamaan sikap, serta yang lainnya. Dalam prakteknya, kita bisa lihat di tempat kerja misalnya atau di sekolah, orang-orang yang baru masuk ke dalam sebuah organisasi cenderung lebih mudah diterima oleh seniornya, oleh pendahulunya, bila dia memiliki kesamaan. Sebagai contoh tadi ya, kesamaan demografis, kesamaan etnis, kesamaan hobi, dan lainnya.
Nah, yang kedua, sebaliknya dari yang pertama, bahwa di tempat yang homogen, orang-orang yang berbeda, orang-orang yang different, orang-orang yang tidak sama, itu akan cenderung mengelompok. Orang-orang yang lebih cenderung memperhatikan identitas yang kemudian memperlihatkan bahwa kelompok mereka itu berbeda dengan yang lainnya. Contoh misalnya adanya sekelompok dokter spesialis anak dari sekelompok arisan dokter-dokter umum. Dokter spesialis itu akan nampak berbeda dari kumpulan yang tematik adalah dokter umum. Yang ketiga, karakteristik identitas sosial kita adalah status. Orang-orang menggunakan identitas dalam rangka mendefinisikan diri mereka sendiri dan meningkatkan harga diri dalam rangka mengkaitkan diri mencapai status yang lebih tinggi. Di lain pihak, orang-orang akan cenderung menjauh pada status kelompok yang lebih rendah dan bahkan cenderung meninggalkan status tersebut. Jadi ada arah kecenderungan bahwa kelompok yang populer adalah kelompok yang lebih tinggi daripada yang dianggap rendah. Dan yang terakhir berkaitan dengan karakteristik identitas sosial, yaitu yang keempat, adalah dalam rangka pengurangan ketidakpastian, dalam kondisi ketidakpastian. Pada saat kondisi tidak nyaman, tidak menentu dan membingungkan, orang-orang akan cenderung mengelompok dengan orang-orang yang memiliki kondisi yang sama. Kenapa? Karena mereka mencoba untuk mengurangi tekanan yang dirasakan. Contoh, pada saat rekrutmen tenaga baru di sebuah kantor, maka biasanya para calon ini atau junior ini akan terbentuk rasa kebersamaan yang tinggi karena merasa sama-sama nasib dan sepenanggungan sebagai calon karyawan yang. Gambar berikut ini memperlihatkan model 5 tahap pengembangan kelompok. Yang pertama adalah, kita lihat dari bawah, adalah tahapan forming. Adalah merupakan tahap membentuk. Di sini adalah fase di mana terdapat sejumlah besar ketidakpastian tujuan, struktur, dan kepemimpinan kelompok. Tahap ini kemudian akan selesai ketika para anggota mulai berpikir bahwa dirinya sendiri sebagai bagian dari sebuah kelompok. Jadi sudah mulai menerima, ya. Kemudian setelah fase ini selesai, masuk kepada fase storming atau fase reboot. Fase ini sesuai dengan namanya adalah suatu fase di mana terjadi konflik antar kelompok. Para anggota menerima keberadaan kelompoknya tetapi menentang hambatan yang memaksakan pada individu. Kemudian terdapat konflik mengenai siapa yang akan memimpin, dan tahapan ini akan selesai setelah suatu hierarki kepemimpinan terlihat relatif jelas dalam kelompok. Jadi sudah ada yang dihormati dan sudah ada pihak yang menghormati di sini. Setelah tahapan storming ini selesai, masuk kepada tahap norming, norma. Tahapan ini terjadi dalam hubungan yang sudah dekat dan berkembang, di mana kelompok sudah menunjukkan masa kekompakan. Terdapat rasa identitas kelompok yang kuat dengan rasa persahabatan.
Tahap menyusun norma ini selesai ketika struktur kelompok mulai solid dan kelompok telah berasimilasi dan mendefinisikan anggota yang benar. Aturan-aturan sudah terbentuk, kemudian sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah ada persetujuan, dan harapannya norming ini kemudian membawa kelompok kepada fase atau tahapan keempat, yaitu performing. Di tahap performing ini, energi kelompok telah berpindah dari yang tadinya mengenal dan memahami satu dengan yang lain. Sudah terbentuk struktur, sudah terbentuk norma-norma, aturan yang harus dikerjakan, sehingga fase ini disebut juga dengan fase bekerja sesuai fungsi. Nah, setelah target selesai, kemudian mereka anggota kelompok memahami bahwa tugas telah dilaksanakan, sehingga proses selanjutnya adalah proses selesai atau dan dari kelompoknya. Ciri-ciri keberadaan atau eksistensi kelompok yang akan membentuk perilaku anggota kelompok disebut dengan properti. Jadi kelompok juga punya properti yang akan membentuk tadi perilaku anggota-anggotanya. Properti adalah kinerja dari kelompok itu sendiri. Properti ini terdiri dari 1. Peran, yang kedua norma, 3. Status, 4. Ukuran, 5. Kekompakan atau kohesi. Shakespeare mengatakan dan yang keenam, dunia adalah keragaman panggung dan diversity. Dan kita ini adalah para pemainnya. Dengan metafora yang sama, semua anggota kelompok juga adalah para aktor yang masing-masing memainkan sebuah perannya. Terkadang kita jumpai bahwa seseorang bisa memainkan peran lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 5, atau bahkan lebih. Sebagai contoh, adalah seorang pria bernama Bill yang sebagai seorang pemimpin sebuah bank terbesar dan terkemuka. Bill ini menjalankan sejumlah peran. Tadi ya disebutkan peran bisa bermacam-macam, yaitu perannya sebagai karyawan bank, sebagai insinyur pertanian, sebagai seorang mahasiswa doktoral sebuah kampus swasta. Selain itu, di luar pekerjaannya, Bill adalah seorang suami, seorang ayah, seorang penganut Katolik, seorang pengurus kegiatan gerejawi, anggota dari Thunderbird Country Club, pecinta musik, dan anggota komunitas di perumahannya. Banyak peran dan tugasnya ini yang masing-masing memiliki persepsi dan tuntutan yang berbeda-beda. Ekspektasi masyarakat juga berbeda, sehingga akhirnya antara persepsi dan ekspektasi yang berbeda-beda ini kemungkinan akan memunculkan potensi konflik peran. Bagaimana komitmen kepercayaan keagamaan Bill kemudian harus mempengaruhi pengambilan keputusan manajerialnya mengenai permasalahan ketenaga kerjaan di kantor ini misalnya. Di sisi lain, belum lagi ada penawaran baru promosi yang memberikan persyaratan Bill untuk segera pindah dari Jakarta untuk dimutasikan ke Malaysia. Padahal di internal keluarganya sendiri tidak menginginkan Bill untuk pindah ke Malaysia. Dan inginnya Bill tetap di Jakarta. Nah, ini berarti ada sebuah konflik yang sedang dihadapinya antara perannya sebagai anggota, sebagai kepala rumah tangga dengan sebagai kepala sebuah bank. Dapatkah peran dari tuntutan pekerjaan ini kemudian diselaraskan dengan perannya sebagai suami, ayah, dan kepala kantor? Ya, kita lihat sini. Jadi yang dimaksud dengan persepsi
adalah suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bersikap, bertindak dalam sebuah situasi tertentu. Jadi yang dimiliki oleh seseorang, ya. Kemudian ekspektasi. Ekspektasi peran adalah bagaimana pihak lain, jadi di luar dirinya, meyakini seseorang itu harus bertindak dalam situasi tertentu. Jadi terkadang apa yang kita pikirkan dan apa yang diekspektasikan lain mengenai tindakan kita itu berbeda. Nah, untuk kontrak psikologis adalah sebuah pernyataan tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Jadi selain seseorang dan kita dan orang lain, ada pihak perusahaan yang menginginkan adanya ketaatan dari seorang pekerja, karyawannya. Sedangkan konflik peran terjadi saat suatu situasi yang mana individu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda-beda. Sebagai contoh tadi, kasus di atas, ya. Salah satu peran yang paling memperjelas eksperimen identitas telah diteliti oleh ahli psikologi Stanford University yang bernama Profesor Philip Zimbardo. Tim kampus ini di bawah Prof. Zimbardo menciptakan sebuah penjara dalam ruangan bawah tanah gedung psikologi Stanford University. Dan mereka menyewa beberapa puluh orang yang secara emosional stabil, kemudian secara fisik juga sehat. Kemudian notabene para mahasiswa yang disewa tersebut adalah mahasiswa yang patuh secara hukum dengan skor rata-rata normal pada uji kepribadian ekstensif, dan mereka dibayarkan secara profesional dengan biaya $15 sehari untuk memerankan sebuah peran. Secara acak mereka kemudian ditugaskan berperan sebagai seorang penjaga atau tahanan penjara. Jadi bergantian, ya, dengan beberapa aturan dasar yang ditetapkan. Setelah berproses sekian waktu melalui persiapan, kemudian diberikan pandangan-pandangan bagaimana kondisi sebenarnya antara narapidana dan penjaga tahanan penjara, sehingga akhirnya terlihat konsisten dengan teori identitas sosial. Ternyata para penjaga mampu berperan keras, otoriter, dan kejam. Sementara para tahanannya bisa sangat pasif, rendah, dan tidak berdaya. Bahkan di satu waktu ada seorang penjaga mengaku memperlakukan rekannya yang sebagai tahanan sudah layaknya seekor ternak dan membersihkan toilet dengan tangan kosong. Simulasi ini benar-benar telah membuktikan dengan sangat berhasil dalam mendemonstrasikan seberapa cepat para individu itu memerankan peran yang baru. Mereka mampu memerankan perilaku-perilaku yang mereka persepsikan berdasarkan informasi yang diterima baik di masa lampau maupun yang diinstruksikan di awal. Nah, kondisi ini kemudian berakhir dan kemudian BBC berkeinginan untuk melakukan eksperimen Zimbardo itu dalam bentuk film. Ternyata hasilnya berbeda. Para penjaga nampak sangat hati-hati dalam perilaku mereka dan membatasi perlakuan yang agresif dan kejam terhadap para tahanan. Kemudian Prof. Philip Zimbardo berpendapat bahwa pihak penjaga dan pihak tahanan bertindak secara berbeda antara pada saat eksperimen di kampus dengan pada saat di BBC. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka dimonitor, dilihat,
ditonton. Sedangkan pada waktu eksperimen di kampus, di ruang bawah tanah, mereka itu melakukan aksi secara tertutup. Sehingga hasil ini membuat sebuah kesimpulan bahwa perilaku yang kasar dapat dibatasi ketika orang-orang tersebut menyadari bahwa perilaku mereka diperhatikan oleh orang lain. Jadi ternyata manusia itu punya kontrol diri apabila dilihat oleh orang lain. Baik, kita masuk kepada properti kelompok yang kedua, yaitu norma. Apakah kelompok itu punya norma? Oke. Bu dosen mau nanya, apakah kalian pernah memperhatikan para pemain golf bahwa mereka tidak berbicara pada saat rekan kerjanya memukul bola ke lapangan? Jadi semua pada posisi berdiam diri, ya. Atau pernahkah kalian melihat bahwa para karyawan itu tidak mengkritik bos-bos mereka di depan publik? Atau peserta didik tidak kemudian mengkritik pengajarnya di dalam kelas? Mengapa tidak? Jawabannya adalah berkaitan dengan norma atau etika. Semua kelompok itu menciptakan normanya sendiri. Ya, semua kelompok menciptakan norma atau aturannya sendiri sesuai dengan standar perilaku yang diterima dan berlaku serta disetujui oleh para anggota kelompok. Jadi masing-masing itu punya norma-normanya, etikanya harus seperti apa, warnanya seperti apa. Nah, jenis-jenis norma yang ada seperti yang pertama, norma kinerja. Norma kinerja ini mengenai seberapa kerasnya para anggota harus bekerja, besaran level output yang harus dihasilkan, bagaimana caranya menyelesaikan pekerjaan, dan sejauh mana level kemalasan ditoleransi. Kemudian yang kedua adalah norma penampilan seperti kode baju dan aturan-aturan yang tak tertulis. Yang ketiga, norma pengaturan sosial. Misalnya dengan siapa boleh makan siang dan bagaimana standar persahabatan yang ada. Kemudian norma alokasi sumber daya seperti bagaimana sih besaran balas jasa, bagaimana sih besaran gaji, dan berapa besarnya pembagian keuntungan. Itu norma. Mendukung properti norma ini adalah sebuah studi Hawthorne dengan hasil risetnya yang memperhatikan hubungan antara lingkungan fisik dengan produktivitas. Apakah ada hubungan antara lingkungan fisik, kondisi fisik, dengan dihasilkannya produktivitas oleh pekerja tentu saja. Studi ini sebenarnya ingin menekankan apakah norma-norma itu memiliki pengaruh terhadap perilaku pekerja, ya. Jadi yang namanya norma itu dilihat dari lingkungan fisik dan perilaku pekerja dilihat pada besaran produktivitas. Ya, di sini ada 3 eksperimen yang telah dilakukan. Yang pertama adalah eksperimen level lampu pada kelompok kerja. Jadi di sini memperlihatkan bahwa pada saat level lampu dinaikkan atau ditingkatkan di sekelompok pekerja, ternyata outputnya naik, ternyata produktivitasnya meningkat. Kenapa? Hal ini memberikan keterangan kepada kita bahwa etika bekerja ternyata lebih baik di kondisi intensitas lampu yang cukup terang atau optimal. Kenapa? Karena para pekerja itu akan bekerja baik pada saat dilihat orang lain bahwa dia sedang bekerja.
sebelumnya terjadi bahwa level lampu itu ada di kondisi yang di bawah sinar di bawah sinar bulan intensitasnya, sehingga apa yang mereka lakukan tidak kelihatan, dan itu tidak membuat mereka lebih produktif dibandingkan setelah level lampu itu bisa dinaikkan. Kemudian yang kedua, eksperimen perakitan sambungan telepon. Ini terjadi pada sekelompok kecil pekerja wanita. Pada saat itu, wanita itu kemudian diisolasi di sebuah tempat dan kemudian diberikan status bahwa mereka adalah kelompok istimewa. Nah, dengan diberikannya status yang unik dengan label istimewa, ternyata para wanita yang bekerja ini bekerja dengan lebih gembira, lebih senang, sebab mereka merasa diperlakukan sebagai kelompok yang elit, dan mereka menganggap manajemen sungguh perhatian pada kepentingan pekerjaan mereka. Mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan dibutuhkan oleh pimpinannya, sehingga mereka berusaha untuk memberikan yang terbaik ya dari apa yang mampu mereka lakukan. Jadi jelas ya di sini bahwa adanya penekanan dari situasi tempat yang khusus membuat pekerjaan itu lebih dirasa nyaman untuk dikerjakan, dan hasilnya pun memberikan output yang lebih tinggi daripada target. Kemudian yang ketiga adalah kajian mengenai pemasangan kabel di bank, ya, yang dilakukan oleh sekelompok pekerja. Jadi ternyata bahwa individu itu kerja seorang individu itu tidak maksimal dibandingkan pada saat dia bekerja di kelompok. Pada saat dia bekerja secara pribadi, secara individu, dia tidak ada tekanan, dia tidak ada perasaan harus bertanggung jawab terhadap orang lain. Tapi pada saat seorang individu diletakkan di dalam kelompok, dia memperhatikan kepentingan bersama dibandingkan kepentingannya sendiri. Dia mampu mendorong dirinya, mendorong orang lain untuk menghasilkan output kelompok, tapi dia juga mampu mengerem dirinya untuk memberikan kesempatan kepada anggota lain demi mendapatkan output kelompok yang maksimal. Jadi di sini terlihat bahwa output itu dihasilkan pada saat lingkungan fisik itu membutuhkan kebersamaan atau membutuhkan kehadiran seseorang untuk memberikan kontribusi buat kelompoknya, ya. Jadi ini ada 3 buah observasi penelitian eksperimen mengenai studi Houghton berkaitan dengan properti yang kedua dari kelompok, yaitu properti apa tadi? Properti norma, ya, norma atau aturan. Masih sama dengan properti norma. Ini aturan yang ada atau norma yang ada membuat anggota kelompok itu patuh. Nah, bagaimana bentuk dari eksperimen ini? Nah, kita lihat bahwa adalah sebuah eksperimen Solomon Asch melalui studi kartu. Eksperimen Solomon Asch ini memperlihatkan bahwa tekanan dalam kelompok,
pressure dalam kelompok ya terhadap seseorang menghasilkan kepatuhan dari anggotanya. Kenapa? Karena sebagai seorang anggota dari kelompok, tentu saja orang itu ingin diterima secara penuh oleh kelompoknya. Sehingga anggota kelompok itu sangat peka untuk bersikap patuh pada norma-norma kelompok. Kalau tidak, dia akan diasingkan atau bahkan mungkin tidak dianggap oleh kelompok tersebut. Nah, AS ini membuat eksperimen dengan membentuk kelompok patuh ya. Ada sebuah kelompok dan kemudian AS ini meminta mereka membandingkan dua kartu yang dipegang oleh seorang penguji. Ya, ada dua buah kartu. Kartu yang pertama berisi satu garis lurus X. Dan kartu yang lainnya terdiri dari 3 garis lurus, yaitu garis A, B, dan C, dengan panjang yang berbeda-beda. Yang dimana salah satu panjangnya itu identik dengan garis X. Kebetulan di sini yang sama panjangnya kalau kita lihat adalah X sama dengan B. X sama dengan B. Nah, pada saat penguji meminta setiap anggota satu-satu maju ke depan dan kemudian membandingkan kartu yang mereka pegang, yaitu kartu X itu dengan kartu yang dipegang oleh penguji. Kenyataannya pada awal-awal anggota kelompok menjawab dengan betul bahwa X sama dengan panjang B. Kenyataannya pada saat tertentu ada salah satu anggota yang memberikan jawaban yang mulai tidak benar. Anggaplah dikatakan X ini sama dengan C. Barangkali kondisi fisik, emosi dari anggota tersebut sedang tidak dalam keadaan stabil sehingga salah menjawab. Apa yang terjadi? Ternyata setelah seseorang yang kemudian menjawab salah itu terdengar oleh yang anggota kelompok yang lain, sehingga anggota kelompok yang mendengar salah itu merasa tertekan untuk tetap mematuhi jawaban sesuai dengan anggota terlebih dahulu yang dia dengar ternyata salah. Ya, anggota sudahnya yang menjawab yang salah akan terus-terus mengkonfirmasi pembenaran atas kesalahan yang sudah terjadi, dan akhirnya dari satu orang yang berbelok, seperti efek bola salju, seperti efek dari kartu yang diluruskan kemudian dibuat efek domino dan kemudian belok, salah satu kartu membelok, maka akan belok semuanya. Sehingga hasil menunjukkan bahwa norma kelompok menekan untuk mengarahkan kepada kepatuhan walaupun ternyata sudah menyimpang. Nah, anggota itu akan berusaha menghindar untuk terlihat berbeda, sehingga pada saat dia melihat kondisi kelompok yang melakukan kesalahan, dia tidak berani untuk dia ragu untuk menyuarakan perbedaan yang dia rasa akan kemudian kelompok itu akan menyalahkan dirinya walaupun sebenarnya dia benar. Seperti tadi kasus yang tadi, seorang anggota kelompok yang salah dan diikuti ke belakangnya salah semuanya. Nah, di kondisi yang normal, penyimpangan itu perlu diwaspadai karena penyimpangan itu akan selalu diikuti atau dipatuhi anggota lainnya karena dianggap benar dalam mempertahankan norma kelompoknya. Perilaku menyimpang muncul dan berkembang saat seseorang itu masuk ke dalam kelompok. Ya. Jadi karena penyimpangan itu rentan akan diikuti kelompoknya karena dianggap sebagai sebuah aturan yang harus mengikat, maka harus diwaspadai kondisi-kondisi yang timbul apabila mulai terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dinilai menyimpang. Sebuah studi menyatakan bekerja dalam sebuah tim itu akan menghasilkan kebohongan, kecurangan, dan tindakan pencurian dibandingkan sendiri. Jadi kita pahami bersama ya,
bahwa ternyata perilaku-perilaku yang sebagian masyarakat menyatakan buruk, ya, itu ternyata bukan belajar dari diri sendiri, tetapi karena dia berada pada sebuah kelompok. Kita bisa lihat dari gambar ini ya. Yang kuning ini dalam grup, ya. Yang kuning ada dalam grup, kemudian yang biru itu pada saat sendirian. Jadi tendensi perbuatan yang menyimpang itu selalu dimulai karena ada di dalam grup. Perilaku menyimpang di tempat kerja merupakan perilaku yang bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan, yang mengancam kesejahteraan organisasi atau anggota lainnya. Perilaku menyimpang di tempat kerja dapat diidentifikasi. Perilaku menyimpang tersebut diperlihatkan misalnya keluar dari tempat kerja lebih dulu, kemudian bekerja lebih lambat, kemudian boros dalam penggunaan properti kantor. Kemudian penyimpangan yang lain kita bisa lihat dengan adanya perilaku sabotase, kemudian berbohong mengenai jam kerja, mencuri, kemudian kalau di kelompok ya muncul politik-politik ataupun sikap-sikap gosip, kemudian membuat rumor, kemudian menyalah-nyalahkan orang lain, fitnah, kemudian melakukan tekanan, bullying, dan seterusnya. Nah, ini adalah ciri-ciri awal dari tindakan penyimpangan dalam kelompok di perusahaan. Status merupakan suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Status itu merupakan pemotivasi yang signifikan. Jadi setiap individu akan merasa termotivasi karena pemberian status oleh orang lain atau kelompok sosialnya. Apa yang menentukan status itu sehingga status itu merupakan sesuatu yang memberikan motivasi? Menurut teori karakteristik status, status cenderung berasal dari salah satu di antara ketiga sumber berikut. Yang pertama adalah kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Oleh karena mereka cenderung untuk mengendalikan sumber daya kelompok, maka orang-orang yang mengendalikan hasil cenderung adalah sebagai penyandang status yang tinggi. Kemudian yang kedua adalah para pemilik kontribusi besar bagi kesuksesan kelompok juga cenderung memiliki status yang tinggi. Jadi siapa yang paling berperan tertinggi, dia otomatis ada dalam status yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah para pemilik karakteristik pribadi yang dinilai positif oleh kelompoknya. Misalnya wajahnya yang tampan atau cantik, memiliki kecerdasan intelektual, kemudian kaya, atau mungkin punya kepribadian ekstrovert. Mereka adalah orang-orang yang memang punya status lebih tinggi berkaitan dengan kepribadian mereka. Nah, sekarang kita akan membandingkan antara status dan norma. Status dan norma dalam kelompok memperlihatkan bahwa para individu dengan status yang tinggi seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dari norma daripada para anggota kelompok lain. Ya, status lebih tinggi biasanya lebih dihormati, sehingga
sulit bagi orang yang ada di status lebih rendah kemudian mengkoreksi orang-orang yang statusnya lebih tinggi. Kemudian bagaimana dengan status versus interaksi kelompok? Status dan interaksi kelompok memperlihatkan orang-orang dengan status yang tinggi cenderung menjadi anggota kelompok yang lebih sombong dalam interaksi kelompoknya. Mereka biasanya punya kebebasan untuk berbicara, mengkritik, memberi lebih banyak perintah, dan lebih sering untuk menginterupsi orang lain. Ya, kenapa? Karena status itu di posisi di atas dari sekelompok atau interaksi kelompok. Jadi otomatis dia memiliki dibenarkan oleh kelompoknya untuk melakukan hal-hal yang tidak umum dari anggota kelompok. Kemudian status versus stigmatisasi. Kajian-kajian kelompok memperlihatkan bahwa orang-orang yang distigmatisasi dapat menulari orang-orang lain dengan stigma mereka. Hal ini menghasilkan opini negatif atau opini positif. Jadi kalau seseorang berkumpul dalam kelompok yang punya status tinggi, dia akan tertular status yang tinggi. Sebaliknya, apabila seseorang atau individu berkumpul atau mendekati sekelompok atau kumpulan individu dengan status rendah, maka orang tersebut yang belum tentu di status rendah akan distigmakan rendah juga oleh orang lain. Satu lagi di sini belum ditunjukkan bahwa status versus keadilan juga muncul dalam interaksi kelompok berkaitan dengan tuntutan akan keadilan status. Biasanya kemudian akan muncul yang namanya persaingan yang tinggi dalam kelompok untuk mencoba menyeimbangkan status, karena yang dibawa adalah soal keadilan. Individu akan merasakan konflik ketika kemudian mereka berpindah di kelompok yang berbeda dan heterogen. Kenapa? Karena adanya adaptasi baru. Ini mungkin bisa kita identikan dengan fase dari tahapan pembentukan kelompok di fase melakukan terjadi konflik. Berikutnya adalah properti kelompok yang keempat, besaran atau jumlah. Kelompok dengan puluhan atau lebih anggota memperoleh pandangan lebih beragam dan luas dibandingkan kelompok dengan jumlah anggota lebih sedikit. Jelas ya, karena berkaitan dengan jumlah. Tetapi kelompok dengan jumlah anggota lebih sedikit cenderung lebih baik pada saat melakukan sesuatu yang produktif dibandingkan dengan kelompok dengan jumlah anggota lebih banyak. Jelas kenapa? Karena lebih praktis, lebih hemat waktu, dan lebih tepat sasaran dibandingkan kelompok yang banyak yang harus meredam banyak suara atau pendapat. Salah satu temuan yang paling penting mengenai besaran kelompok adalah ini ya. Untuk kelompok-kelompok dengan jumlah anggota yang banyak, kita akan jumpai yang namanya kemalasan sosial. Apa itu kemalasan sosial? Nah, ini. Apa itu kemalasan sosial? Kemalasan sosial adalah kecenderungan bagi para individu mengeluarkan upaya lebih sedikit ketika ditempatkan bekerja secara kolektif dibandingkan dia harus sendirian. Kenapa terjadi kemalasan sosial? Hal ini mungkin saja dengan adanya sebuah keyakinan kalau orang lain di dalam kelompok tidak melaksanakan pembagian kerja mereka secara adil. Sehingga kita dilihat di sini, ada kemudian salah satu pihak yang merasa tidak perlu bekerja. Karena toh pekerjaan yang sudah ada itu bisa dikerjakan oleh orang lain, atau saya tidak mau bekerja lebih banyak dibandingkan orang lain. Jadi ada dua kemungkinan yang terjadi akibat social loving ini. Untuk itu apa yang harus dilakukan? Tentu saja ada hal yang bisa dilakukan untuk mencegah social loving ini. Yang pertama adalah menetapkan dulu tujuan kelompok sehingga anggota kelompok itu memahami tujuan umumnya untuk kemudian berusaha untuk maju.
Yang kedua, meningkatkan kompetisi antar kelompok di dalam kelompok itu, yang mana menitik beratkan pada hasil yang akan dibagikan. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau menghindari social loafing adalah membagi kelompok dalam sub-sub kelompok, sehingga masing-masing itu akan mampu menerima estafet komunikasi dari apa yang menjadi target tujuan yang utama. Kemudian bisa dilakukan dengan terlibat evaluasi bersama, sehingga nanti masing-masing akan saling mengevaluasi kontribusi satu sama yang lainnya. Kemudian yang kelima adalah memilih para anggota yang memiliki motivasi tinggi dan lebih memilih bekerja dalam kelompok. Kita akan sulit untuk memberikan masukan kepada kondisi potensi social loafing kepada orang-orang yang memang tidak suka bekerja secara kelompok. Kemudian yang keenam adalah mendasari imbalan kelompok sebagai bagian dari kondisi yang unik dari anggota, masing-masing anggota. Mungkin kita akan lihat di beberapa perusahaan di mana target marketing itu ada yang namanya target individu dan adanya target kelompok. Next kita lihat properti yang ke berapa nih? Kelompok besaran. Yang kelompok kekompakan adalah yang kelima. Yang kelima adalah kekompakan. Kekompakan merupakan keadaan yang mana para anggota tertarik satu dengan yang lain dan termotivasi untuk tetap bertahan di dalam kelompok. Jadi ada dua ya, satu tertarik, yang kedua adalah termotivasi untuk terus bertahan. Kekompakan ini mempengaruhi produktivitas kelompok. Riset-riset secara konsisten memperlihatkan bahwa hubungan antara kekompakan dan produktivitas bergantung pada norma yang berkaitan dengan kinerja kelompoknya. Kita kembali lagi kepada seperti yang terlihat pada gambar di depan ini. Di sini ada cohesiveness, yaitu kekompakan di sumbu X-nya, di sumbu mendatar, sedangkan di vertikalnya di sini ada aturan-aturan atau norma. Di sini kita lihat bersama bahwa jika kekompakan ini tinggi, high ini ya, kompaknya tinggi, dan ketaatan pada norma juga tinggi, maka akan dihasilkan produktivitas yang tinggi. Sedangkan bila kekompakan itu tinggi tetapi kinerja normanya itu rendah, maka produktivitasnya rendah. Nah, bagaimana kalau kekompakan rendah? Kalau kekompakan rendah sedangkan kinerja normanya tinggi, produktivitasnya tidak tinggi tetapi moderate, di bawahnya dari kalau dia kompaknya tinggi. Dan di bawahnya lagi kalau kompaknya rendah tetapi normanya juga rendah, maka produktivitasnya bisa mengarah kepada angka yang rendah. Jadi di sini kekuatannya ada pada kekompakan itu lebih ditekankan kepada tingginya norma. Kompak tapi tidak sesuai dengan aturan, tidak akan mungkin bisa produktif. Nah, kalau begitu kekompakan merupakan sebuah aturan yang wajib dong agar produktivitas bisa dikembalikan. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kompak dalam kelompok? Yang pertama, agar kompak nih ya, pertama buat kelompok lebih kecil ya, sehingga saluran distribusi informasi bisa lebih efektif. Yang kedua, mendorong perjanjian dengan tujuan kelompok. Kita buat perjanjian supaya masing-masing itu bisa mencapai, bisa concern dan konsekuen dengan apa yang sudah disepakati di awal, apa yang menjadi tujuan kelompok. Yang ketiga, meningkatkan waktu yang dihabiskan oleh para anggota bersama-sama, bareng-bareng ya. Jadi intinya waktu yang dihabiskan itu upayakan selalu bisa bersama-sama komunikasi.
Kemudian yang keempat, meningkatkan status kelompok. Nah, kalau statusnya itu tinggi, tentu akhirnya para anggota itu betah di dalam dan ingin selalu berada dalam komunitas itu dibandingkan kalau kelompok itu tidak melakukan apa-apa. Kemudian yang kelima, membuat kompetisi pada kelompok lainnya. Ya, kalau sudah berkompetisi pasti akan merasa senasib dan sepenanggungan dan pada akhirnya muncul jiwa untuk bersaing. Yang keenam adalah memberikan imbalan pada kelompok, bukan pada individu ya, pada kelompoknya, sehingga mereka akan selalu mengejar target kelompok. Dan yang ketujuh, usulannya adalah agar bisa kompak dalam kelompok adalah mengisolasi kelompok secara fisik. Jadi jangan sampai terkontaminasi dengan pihak luar. Nah, kemudian yang terakhir nih, dari properti kelompok adalah keragaman. Dari kata-katanya ragam atau berbeda-beda. Keragaman adalah keadaan di mana para anggota kelompok sama atau berbeda satu dengan yang lainnya. Beberapa riset menyebut keragaman itu bisa berasal dari keragaman budaya, keragaman rasial, gender, senioritas, pendidikan, profesi, hobi, nilai, dan seterusnya. Keragaman meningkatkan, tapi hati-hati bahwa keragaman itu bisa meningkatkan konflik antar kelompok, terutama di tahap-tahap awal masa jabatan kelompok yang seringkali menurunkan moral kelompok dan meningkatkan kecenderungan tingkat keluarnya anggota atau resign menjadi kelompok. Kenapa? Seperti pada tahapan pembentukan kelompok, ada fase yang namanya fase saling sikut, fase menentukan siapa yang di atas dan siapa yang di bawah. Semakin banyaknya perbedaan, tentu semakin banyak juga yang harus disamakan atau harus dipahami dan dimengerti. Dampak kelemahan nih. Apa yang menjadi kelemahan keragaman? Yang pertama adalah perundingannya lebih lama. Ya, karena kan geragamnya banyak. Semakin banyak tentu akan semakin lama. Kecuali terjadi social loving tadi ya. Kemudian lebih banyaknya informasi yang harus diputuskan. Lebih lama, sekali lagi berkaitan dengan waktu. Kemudian tingkat kesalahan atau toleransinya juga semakin banyak. Tetapi ini menjadi sebuah PR apabila nanti sudah diselesaikan, itu akan kekompakan itu akan jauh lebih besar daripada keragaman yang sedikit. Ya, lebih kuat daya ikatnya. Kemudian positifnya keragaman apa? Yang pertama, secara jangka panjang adalah lahirnya pemikiran yang lebih terbuka dan kreatif. Kenapa? Karena tadi ya, kesalahannya itu semakin banyak, kemudian berarti wawasannya semakin luas, harus adaptasi dengan hal-hal yang lebih luas, dan pada akhirnya secara jangka panjang akan lebih kuat. Dan kemungkinan kekuatan itu akan melahirkan efek positif yang menjadi sangat-sangat kuat. Nah, itu kelebihannya untuk keragaman kelompok ya. Oke, sebuah keyakinan yang dicirikan oleh tim hakim ya. Kita tahu bahwa hakim itu tugasnya adalah mengambil keputusan dengan ketok palunya. Hakim itu menyetujui bahwa 2 kepala lebih baik daripada 1 kepala. Makanya sering kita temui ada tim hakim ya. Ada hakim ketua, kemudian hakim anggota, dan seterusnya. Saat ini banyak keputusan dalam organisasi yang diambil oleh kelompok, tim, dan komunitas dibandingkan perseorangan. Ya karena apa? Karena lebih mewakili banyak pihak dan lebih luas wawasannya. Jadi pengambilan keputusan itu pada era saat ini lebih disukai untuk pengambilan secara bersama-sama. Pengambilan keputusan kelompok itu ada kekuatannya dan ada kelemahannya. Kekuatannya apa? Yang pertama, kekuatan secara pengambilan keputusan secara berkelompok adalah menghasilkan informasi dan pengetahuan lebih lengkap. Dengan menggabungkan sumber daya
dari beberapa individu, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusannya. Terdapat keragaman pandangan yang lebih luas, dan ini membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan lebih banyak alternatif. Itu yang pertama. Kekuatan yang kedua adalah meningkatnya penerimaan suatu solusi. Jadi semakin luas ya. Para anggota kelompok yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lebih cenderung untuk mendukung secara antusias dan mendorong orang lain untuk menerimanya. Itu ya, secara jangka panjang kemudian lebih kuat. Nah, itu tadi kekuatannya. Bagaimana dengan kelemahannya? Nah, kelemahannya dia ada 4 ya. Kita identifikasi ada 4. Yang pertama adalah menghabiskan banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Itu pasti. Yang kedua, terdapat kepatuhan tekanan. Seperti pada ciri-ciri kelompok atau properti kelompok. Ya, kepatuhan. Yang ketiga adalah pembahasan kelompok dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa gelintir anggota. Kenapa? Karena ada kecenderungan social loving. Yang keempat, bila keputusan kelompok lemah akan menimbulkan tanggung jawab ambigu yang jangka panjang. Ya, karena masing-masing karena sulitnya mengambil keputusan akhirnya mengambil nilai tengah yang pada akhirnya belum tentu bisa diterima oleh pihak lain. Ini ada beberapa testimoni ya. Talent wins games, but teamwork and intelligence win championship. Itu kata siapa? Michael Jordan. If you want to lift yourself up, lift up someone else. Kata Booker T. Washington. Kemudian ada African proverb. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Demikian dari Ibu dosen IRKH. Selalu belajar, selalu kuat, selalu jangan tidak berguna. Thank you.